Baik, kita mulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan pembahasan untuk mata kuliah sitogenetika tanaman. Ya, hari ini kita lakukan secara online pertemuan ke-8 ya, yang diisi eh, di PP Mobile presensinya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang variasi jumlah kromosom. Ya, kalau pada pertemuan sebelumnya sudah didiskusikan dengan Bu Yudi tentang variasi tipe dan struktur kromosom. Ya, ada delesi, duplikasi, inversi, ya, kemudian eh, eh, variasi tipe juga ya, dan translokasi gitu ya. Bagaimana pembentukannya, mengapa terjadi demikian, dan apa akibatnya serta pemanfaatannya ya, dalam pemulihan tanaman dalam studi genetik ya, dan eh, biasanya juga sebagai identifikasi bahwa telah terjadi perubahan ya pada level kromosom akibat dari eh, apa eh, tekanan mutasi buatan ya. Jadi pada mutasi buatan itu yang eh, kemungkinan menggunakan dosis yang relatif tinggi atau di LD50 juga, LD50 ke atas, itu terjadi perubahan kromosom ya, bukan perubahan gen, di mana terjadi delesi misalnya atau duplikasi atau kemungkinan inversi juga ya. Kalau translokasi rasanya jarang, tapi bisa saja terjadi. Itu eh, apa yang eh, fenotipe-fenotipe yang eh, diamati, yang terjadi perubahan lalu kemudian biasanya dihubungkan dengan genetik apa yang berubah ya, bagian mana yang berubah, dan eh, juga penanda apa ya yang dalam pengamatan ya, pengamatan eh, secara genetik maupun juga pengamatan kromosom melalui meiosis atau mitosis begitu. Pada mitosis misalnya berdasarkan analisis karyotipe itu eh, terjadi perubahan seperti apa. Ya, apalagi kalau misalnya bisa menggunakan FIS maupun GIS, itu kan sangat jelas perubahan itu karena apa. Pada analisis meiosis biasanya pada saat analisis Pakiten itu eh, terjadi indikasi-indikasi bahwa terjadi perubahan, misalnya akibat dari delesi, akibat dari duplikasi, inversi maupun translokasi. Itu ada eh, perpasangan yang menyebabkan ada bentuk-bentuk yang berbeda ya, tidak normal. Misalnya ada lengkungan, ada buletan, ya, ada jembatan ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi dari situ bisa dipelajari bahwa ada kemungkinan terjadi perubahan itu ya, karena pada saat pembelahan meiosis itu perpasangan menjadi tidak normal. Ada bagian-bagian homologinya yang tidak ada, sehingga dia harus berpasangan yang homolognya, sehingga bagian tersebut bisa melengkung ya, melengkung satu, melengkung dua, atau melengkungnya seperti terjadi inversi itu akan terlihat, atau seperti simpang 4 kan ada translokasi.
Itu adalah variasi struktur kromosom. Nah, variasi jumlah kromosom ini berhubungan dengan kromosom utuhnya. Kromosom utuh penambahan satu atau lebih, atau bahkan penambahan set kromosom, ya, penambahan atau pengurangan dari set kromosom, penambahan atau pengurangan set kromosom, penambahan atau pengurangan kromosom utuh. Ya. Berdasarkan itu maka dibagi menjadi dua. Ada euploidi dan aneuploidi. Ya. Euploidi itu penambahan atau pengurangan set kromosom, ya, yang genom berarti, ya, satu set kromosom, penambahan satu set kromosom, pengurangan satu set kromosom, pengurangan separuh, ya, dari jumlah kromosom atau genom utuhnya. Jadi kalau misalnya dia diploid berarti pengurangan set kromosomnya menjadi haploid. Kalau penambahan itu menjadi 3 diploid, jadi 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu disebut dengan euploidi. Ya. Variasi jumlah euploidi dan aneuploidi. Jadi variasi jumlah kromosom itu salah satu sumber keragaman genetik juga, ya, yang eh, dalam kegiatan pembudidayaan tanaman bisa dimanfaatkan, ya, bisa dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Apakah itu merakit varietas yang ukurannya lebih besar, misalnya ukuran bagian yang dipanennya lebih besar, bagian yang dimanfaatkannya lebih besar. Kalau tanaman hias bisa bunganya, ya, buahnya, umbinya, batangnya yang dipanen itu lebih besar. Ya, tentu untuk meningkatkan kualitas maupun produktivitas pemanfaatan dari variasi jumlah kromosom. Atau ya membuat suatu karakter yang berbeda, misalnya menjadi tanpa biji pada semangka, pada pisang tanpa biji, ya, melalui eh, apa melalui manipulasi jumlah kromosom, ya, pada anggur juga saya kira tanaman-tanaman yang memang akan sangat berguna jika dibuat menjadi tanpa biji, sehingga eh, 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 manipulasi jumlah kromosom, ya, itu dilakukan, ya. Jadi itu nanti tentang manfaat eh, variasi jumlah kromosom dalam pembelian tanaman akan diberikan oleh Pak Arya berkali. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini variasi jumlah itu terjadi karena penambahan atau pengurangan kromosom-kromosom utuh atau set kromosom lengkap atau genom, ya. Set kromosom lengkap atau genom. Set kromosom lengkap itu nanti aneuploidi, genom atau maaf, set kromosom lengkap atau genom itu adalah euploidi, dan eh, kromosom utuh 1, 2, 3 dan seterusnya itu aneuploidi. Ya. Nah, jadi kita bahas dulu tentang euploidi, di mana euploidi itu adalah kelompok tanaman atau individu yang setiap inti sel somatik ini memiliki jumlah kromosom kelipatan dari seluruh set kromosom atau gen, di mana dilambangkan dengan X karena set kromosom dilambangkan dengan X. Ya, jadi kelipatan dari X tersebut karena satu set kromosom itu dilambangkan dengan X, bukan N. Ya, N itu saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa X itu N itu adalah di mana kromosom itu diamati. Satu N itu adalah gamet, 2N itu sel-sel somatik, dan 3N itu adalah endosperm. Ya, jadi set kromosom dilambangkan dengan X. Kalau kita uh, ingin mengkode untuk yang penambahan dari set kromosom, maka
kelipatan dari X tersebut. Jadi satu set kromosom itu satu X, ya, disebut dengan monoploid, ya, haploid. Kemudian dua set kromosom itu adalah diploid, tiga set kromosom itu adalah triploid, empat set kromosom tetraploid, lima set kromosom itu adalah pentaploid, enam set kromosom adalah hexaploid, tujuh heptaploid, 8 octaploid, dan seterusnya. Tetapi kelihatannya kalau sudah di atas 8, itu tidak ada lagi contoh tanamannya, ya, saya belum menemukan, barangkali ada. Yang masih ada itu adalah hexaploid, heptaploid, octaploid. Ada pada tebu itu ada octaploid, heptaploid. Yang umum tentunya adalah diploid, ya. Diploid lalu dimodif menjadi triploid atau tetraploid, ya. Nah, ploidi, penambahan ploidi ini bisa berasal dari genom yang sama atau berasal dari genom yang berbeda. Nah, itu dalam hal pembentukannya. Apa itu berasal dari genom yang sama atau genom yang berbeda? Kalau genom yang sama berarti penggandaan kromosom, ya, dari diploid, ya. Jadi penggandaan atau pengurangan set kromosom dari diploidnya. Jadi satu set tadi satu X itu monoploid, triploid, tetraploid, dan seterusnya tadi. Dari set genom itu sendiri, ya. Tapi juga bisa dari kerabat dekatnya yang genomnya berbeda, ya, set yang berbeda, yang kemudian dilanjutkan, ya, dengan penggandaan kromosom sehingga terjadilah ampidiploid, seolah-olah diploid tetapi sebetulnya dia tetraploid, ya. Misalnya adalah allotetraploid, ya. Pada marigold itu terjadi pada Tagetes patula, itu adalah allotetraploid atau ampidiploid, ya. Diploid yang sesungguhnya adalah tetraploid karena berasal dari eh, dua genom yang berbeda kromosomnya. Biasanya perbedaan antara allotetraploid dengan autotetraploid, yaitu disebut dengan allo dan auto, ya, adalah nanti terletak pada bagaimana eh, sterilitas polennya biasanya, ya. Ya, fertilitas dan sterilitas dari polen maupun juga sel. Nah, berdasarkan pembentukan dari poliploidi ini, maka ada 4 tipe utama poliploidi, yaitu autopoliploid, allopoliploid, sebagian, ya, allopoliploid, dan autoallopoliploid. Nah, jadi kalau autopoliploid itu berasal dari genomnya sendiri. Kita lambangkan genom itu adalah huruf kapital. Jadi genom A, kemudian genom B, huruf kapital, genom C, dan seterusnya tergantung daripada para ahli menentukan akan diberi huruf kapital apa. Biasanya A itu adalah untuk yang tanaman budidaya, ya, pada padi misalnya Oryza sativa, ya, padi budidaya itu adalah AA. Kemudian diikuti oleh BB, identifikasi genom untuk padi liarnya yang pertama kali terdeteksi atau teridentifikasi diberi BB. Saat ini sudah JJ saya kira, ya. II, JJ, dan seterusnya. Nah, jadi kalau disebut dengan AA, AA, ya, ini bukan genotipe, ya, bukan alel, tetapi
genom, set kromosom. AA itu artinya autopolyploid, ya, di mana terjadi penggandaan set kromosom, penggandaan kromosom yang tadinya genomnya AA, ya, digandakan menjadi tetraploid. AA. Jadi kalau misalnya genomnya sama semua, maka itu adalah autopolyploid. Berasal dari penggandaan kromosom, kemudian modifikasi dari penggandaan itu. Ya, misalnya karena persilangan. Nanti kita akan lihat di bagannya. Ya, jadi kalau misalnya autotetraploid, A besar, A besar, A besar, A besar, disilangkan dengan A besar, A besar, maka menjadi autotriploid. Ya, yang ganjil biasanya tidak berdasarkan penggandaan langsung. Karena penggandaan langsung biasanya adalah genap. Dari diploid menjadi tetraploid, dari tetraploid menjadi eh, octaploid, dari triploid menjadi hexaploid. Ya. Sementara yang 5 misalnya, ya, yang genomnya 5, setnya 5, 5 set, itu bisa jadi akibat dari persilangan 6 dan 4, heksa dan tetra. Ya. Eh, Sementara yang allopolyploid sebagian ini terjadi akibat dari persilangan antar spesies, tetapi mempunyai genom yang mirip. Genom yang mirip biasanya diberi kode huruf kapital yang sama, tetapi diberi embel-embel yang lain, diberi kode yang lain. Apakah itu menggunakan angka atau huruf dari nama spesiesnya. Jadi kalau misalnya ada Oryza sativa, itu A besar, Oryza glumai-patula itu A besar pangkat G misalnya. Jadi bisa ada kode tertentu menunjukkan bahwa dia sebetulnya genomnya mirip. Ya, oleh karena itu diberi huruf yang sama, tetapi ada perbedaan sedikit-sedikit. Ya, jadi A besar 1, A besar 2 itu sebetulnya adalah genomnya sebagian besar mirip, ya, tetapi masih berasal dari spesies yang berbeda. Allopolyploid bagian nanti akan terlihat dari fruit setnya. Ya, semakin dekat genomnya, fruit setnya akan semakin tinggi. Ya, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Sementara kalau misalnya persilangan antar spesies, ya, yang memang jauh jarak genetiknya, genomnya diberi huruf yang berbeda, sehingga kalau disilangkan menjadi genom sendiri AABB. Ya, tadi seperti pada Tagetes patula misalnya dia genomnya AABB, atau pada beberapa spesies dari eh, padi itu ada juga yang genomnya BBCC misal seperti itu. Sementara kalau auto allopolyploid ini banyak terjadi pada tanaman-tanaman yang membiak secara vegetatif seperti pada apa tebu,
Itu setelah penggandaan kromosom, kemudian setelah persilangan terjadi penggandaan kromosom, ya, atau setelah penggandaan kromosom terjadi persilangan, tergantung nanti dapatnya dari mana. Ya. Nah, secara keseluruhan keempat keempat eh, tipe ini, keempat tipe utama poliploidi ini diperoleh melalui bagan ini. Ya, pada pada kolom yang pertama ini contohnya adalah spesies A kita sebut, ya, di mana spesies A ini adalah diploid dengan 7 kali 2, ya, karena diploid. Sehingga satu set kromosom ini X sama dengan 7. Ya, X sama dengan 7 eh, kalikan sepasang ini ya artinya itu. Itu berarti 7 pasang kromosom di mana dia bergenom A. Diploid sehingga ditulis AA. Kemudian dari tanaman yang bergenom AA, spesies A ini digandakan kromosomnya. Ya, penggandaan kromosom, ya, menjadi tetraploid. A, A, A. Ini penggandaan kromosom ini disebut dengan auto. Ya, kalau dia menjadi tetraploid berarti auto tetraploid. Dari diploid menjadi tetraploid itu auto tetraploid. Ya, saya kira pada praktikum juga sudah Anda bisa lihat ya dengan menggunakan kolkisin mengganggu aktivitas benang gelendong itu bisa set kromosom yang tadinya 2 set itu menjadi 4 set. Ya kita sudah gunakan juga di pengamatan kromosom. Saya kira bisa terlihat dengan jelas pada bawah merah bahwa yang tadinya 2 set menjadi 4 set. Ya. Nah ini pada pemanfaatannya 4 set kromosom itu pada tanaman tertentu ini karena set kromosomnya menjadi lebih banyak, gennya menjadi 4 pasang, sehingga ekspresinya menjadi lebih 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 tinggi, ya, lebih ekspresif. Ini bisa menyebabkan fenotipenya menjadi lebih besar, ya, organ-organ tertentu menjadi lebih besar, batangnya menjadi lebih besar, umbinya menjadi besar, buahnya bisa menjadi besar, bunganya menjadi besar dan seterusnya. Sehingga pemanfaatannya ini sering dilakukan untuk tanaman-tanaman yang memang dimanfaatkan di bagian vegetatifnya.
yang dipanen bagian vegetatifnya. Pada kentang misalnya. Kentang yang genomnya 2 set, kentang diploid, itu ukuran umbinya kecil. Tidak masuk ke pasar. Karena orang juga sudah terbiasa menggunakan kentang yang besar untuk diiris, untuk di macam-macam penggunaan ya. Kentang yang kecil bisa digunakan juga tapi untuk sayur. Jadi ukuran umbi pada kentang itu menjadi lebih besar. Pada tebu misalnya ya, tetraploid itu menjadi ukuran batangnya menjadi besar. Pada tanaman tertentu ada mawar, ada anggrek, ada pacar air ya. Ukuran bunganya menjadi besar. Dan bagian yang dipanen, bagian yang digunakan itu adalah bunga. Ukuran bunganya menjadi besar. Jadi autotetraploid dimanfaatkan untuk membentuk organ bagian yang dipanen menjadi ukurannya menjadi besar. Jadi kalau Anda ingin membuat ukuran tanaman menjadi besar, itu bisa dilakukan melalui penggandaan kromosom ini. Misalnya bawang, bawang merah, bawang putih, ya bisa jadi umbinya menjadi besar karena ploidinya menjadi besar. Ya, autotetraploid. Meskipun pada berbagai eh, tetraploid ini belum tentu menjadi lebih besar ya, misalnya pada Tagetes spatula itu marigold, dia adalah allotetraploid, tetraploid tapi dia allo, jadi ukuran bunganya tidak lebih besar dibandingkan dengan ukuran bunga diploid ya pada Tagetes erecta ya, karena dia bukan auto tetraploid, bukan penggandaan autotetraploid. Juga bisa jadi dia akan besar kalau misalnya ya dari Tagetes spatula itu digandakan menjadi yang tadinya allotetraploid menjadi auto allotetraploid misalnya seperti itu. Nah, jadi pemanfaatan variasi jumlah kromosom ini melalui penggandaan kromosom sudah intensif dilakukan, baik itu secara alami terjadi lalu diseleksi lalu mendapatkan tanaman seperti itu, domestikasi ya pada pisang misalnya ada pisang tetraploid. Apakah pisang tetraploid itu menjadi ukuran besar? Nah, itu bisa dicek lagi. Yang jelas pada kentang itu umbinya menjadi besar. Ya. Jadi bagian vegetatif pada saat penggandaan itu menjadi tidak masalah. Ya, eh, memang kalau kita lihat pada saat pembelahan mitosis, ya memasuki itu setelah dia interfase, masuki profase, jumlah kromosom sudah 2 kali lipat, lalu sitoplasma juga sudah 2 kali lipat, sehingga terjadi ukuran sel yang lebih besar, tetapi juga plastida dan mitokondrianya menjadi 2 kali lipat, sehingga uh, ekspresi dari gen-gen yang berada di sitoplasma itu menjadi lebih tinggi. Jadi misalnya karena plastidanya 2 kali lipat, ya warna daun, ya warna batang itu menjadi lebih hijau, ya karena plastida 2 kali lipat. Bisa dijadikan indikator bahwa dia terjadi penggandaannya ketika sudah diaplikasikan kolkisin misalnya, ingin tahu apakah terjadi penggandaan atau tidak, bisa dilihat dari hijau daunnya. Biasanya menjadi hijau tua, ya karena plastidanya menjadi 2 kali lipat. Ukuran kromosomnya menjadi besar, tetapi lalu kadang pertumbuhan menjadi tidak normal karena dia lebih lambat dan juga pertumbuhannya ke samping ya, batangnya menjadi lebih besar misalnya.
daunnya menjadi bisa jadi lebih besar atau lebih tebal, ya, karena ukuran selnya menjadi lebih besar. Jadi terkadang menjadi tidak masalah di ya pertumbuhan vegetatifnya kalau dia ini pembelahan sel-sel mitosisnya tidak ada masalah, ya, ya. Lalu kemudian menjadi tanaman autotetraploid. Seperti saya katakan tadi contoh kentang dan pisang. Nah, permasalahan muncul ketika memasuki pembelahan meiosis. Ya, jadi pada pembelahan meiosis ini dia harus cari pasangan. Sehingga eh, dia mempunyai 4 set kromosom. Ya, 4 set kromosom yang pada saat pembelahan meiosis ini harus pada saat metafase 1 dia harus berpasangan. Ya, berpasangan yang normal itu seperti ini misalnya. Dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ada 7 pasang yang saat diploid, maka ya menjadi ya ini menjadi eh, kalau dia berpasangan 2 semua itu menjadi 14. Jadi nomor 1, nomor 2, 3, pasangan ketiga sampai pasangan ke-14. Ya, pasangan ke-14. Nah, jadi pasangan ke-14 misalnya. Ini pada kenyataan di alam, ya, dia yang tetap ada yang berpasangan 4. Minimal 1 yang berpasangan 4. Sehingga kalau ada 1 yang berpasangan 4, ya, sudah dikurangi 4, 1 berpasangan 4, misalnya. Pasangan 4 itu tidak seperti ini ya, berpasangan 4 seperti yang saya pernah diskusikan. Bisa seperti ini berpasangannya, ya, itu berpasangan 4 artinya tidak utuh eh, homologinya seperti itu. Maka kalau ada 1 yang berpasangan 4, maka berarti tersisa, kalau ini 7 kali 14 kali 2 berarti 28, tersisa 24 yang berpasangan 2. Ya, kalau sudah ada 1 yang berpasangan 4 seperti ini, maka ada 12 lagi. 1, 2, sampai 12 yang berpasangan eh, 2. Ya, yang berpasangan 2. Jadi kalau misalnya ada 1 yang berpasangan 4, maka ada 12 yang berpasangan 2. Sehingga kalau kita lihat bagian ini, 1 yang berpasangan 4, ini 1, yang sebelah kiri ya, lihat bagian yang sebelah kiri ini. Maka ada 12 yang berpasangan 2.
Ya. Nah, kalau ada dua yang berpasangan 4, berarti 2 kali 4 itu 8. Sementara jumlah kromosom karena penggandaan tadi adalah totalnya 28 dikurang. Ada 2 yang berpasangan 4, berarti kita kode begini. Ya, 2 yang berpasangan 4, 1 dan 2, maka sudah berkurang 8. Tinggal 20 lagi. Berarti yang berpasangan 2-nya ada ya 1, 2, sampai 10. Jadi ada 10 yang berpasangan 4. Yang berpasangan 2. Jadi kalau ada 2 yang berpasangan 4, 10 yang berpasangan 2. Dan seterusnya, kalau ada 3 yang berpasangan 4, maka berapa yang berpasangan 2? Ya, jadi pertanyaan ini. Jadi kalau misalnya ada 3 yang berpasangan 4, berapakah yang berpasangan 2? Silakan. Kira-kira berapa? Ada 8, Pak. 8, Pak. 8 yang berpasangan 2. 8 kali 2, 16. 16 tambah 12, 28. Ya, dan seterusnya. Jadi kalau ada 4 berpasangan 4, 4 kali 4, 16, sisanya berapa? 28 kurangi 16, dan seterusnya. Sampai kalau ada 7 berpasangan 4, maka tidak ada yang berpasangan 2. Ya. Jadi itu maksudnya di sini. Ya. Maksudnya di sini bahwa ada 12 sampai 0 yang berpasangan 2, 1 sampai 7 yang berpasangan 4. Ya. Pada saat pembelahan meiosis untuk kasus autotetraploid. Dengan demikian maka karena minimal 1 yang berpasangan 4 dan 12 yang berpasangan 2, fruit setnya tidak terlalu tinggi. Jadi kemungkinan yang fruit setnya tetap ada itu kalau yang kasusnya 12 berpasangan 2 yang paling tinggi itu ya. Sehingga menghasilkan biji. Di tanaman-tanaman yang autotetraploid karena perpasangannya terjadi kekacauan. Kalau perpasangan 4 itu akan terjadi kekacauan dalam segregasinya. Ya, apakah kalau 2 atas 2 bawah sih bagus, tapi bisa saja 3 ke atas 1 ke bawah atau 3 ke bawah 1 ke atas pada saat ditarik oleh benang gelendong ke kutubnya masing-masing. Jadi karena prusetnya rendah, ya bijinya tidak ada, tidak banyak, ya tidak ada malah tidak banyak yang tetraploid itu. Ada misalnya pisang tetraploid ada bijinya 1, 2. Kentang tetraploid, ya kentang tetraploid itu tidak ada bijinya atau bijinya sangat sedikit. Tapi lalu ini sangat berguna juga, ya, karena bagian-bagian yang dipanen vegetatifnya karena pemanfaatan karbohidratnya, misalnya pada kentang, pengisian umbi, pengisian bagian itu karbohidratnya itu, cadangan makanannya itu menjadi optimal, ya karena bijinya tidak ada. Karena kalau bijinya ada, maka sebagian dari cadangan makanan akan ditransfer ke biji. Umbinya menjadi kecil atau menjadi keras. Ya. Dengan demikian, kalau misalnya bijinya banyak, harus ada
teknologi budidaya yang harus diikuti oleh teknologi budidaya yang membuang biji, ya, membuang biji sehingga umbi menjadi tidak terganggu. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Imam. Eh, kan tadi apa pemanfaatan jumlah frasi kromosom itu dapat memperbesar organ tanaman, Pak. Ya. Nah, yang saya tanyakan, apakah bisa, Pak, kita memperbesar ukuran bunga? Jadinya kita mempermudah proses penyilangan gitu, Pak. Hmm. Apakah bisa, Pak? Apakah bisa memperbesar ukuran bunga sehingga mempermudah proses persilangan? Ya, baik, makasih Mas Imam. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu pada anggrek, pada pacar air, itu pada mawar, itu ukuran bunganya menjadi besar. Diameter bunganya menjadi besar. Itu banyak penelitian itu bisa dicari, bisa dicek atau nanti di contohnya ada nanti eh, pemanfaatan variasi jumlah kromosom. Itu ada contoh-contoh ya disampaikan oleh Pak Arya nanti bagaimana ukuran bunganya menjadi lebih besar. Tetapi arah pemulihan itu adalah memang untuk membuat tampilan menjadi lebih baik karena ukuran bunga besar. Jadi anggrek menjadi besar bunganya, pacar air menjadi besar bunganya, ataupun juga mawar menjadi besar bunganya, ya dimanfaatkan itu. Akan terlalu mahal kalau hanya untuk persilangan, itu yang pertama. Ya, eh, usahanya effortnya terlalu besar karena tidak mudah untuk menggandakan kromosom dan juga akan terpengaruh kepada hasil persilangannya karena dia tetraploid. Jadi nanti kalau misalnya ukuran bunganya besar lalu disilangkan dengan diploidnya menjadi triploid, menjadi masalah juga kita menghasilkan turunan yang triploid jadinya gitu. Ya, jadi tidak disarankan saya kira untuk kalau ingin mendapatkan tanaman yang normal ploidinya. Ya, kecuali kalau memang memanfaat akan mengarahkan kepada triploid ya ukuran bunganya menjadi besar tapi juga memang arahnya adalah menghasilkan tanaman triploid seperti pada semangka ya tapi kalau semangka bunganya memang sudah besar jadi tidak terlalu penting juga untuk memperbesar ukuran bunga mungkin yang dimaksud tadi rumput-rumputan misalnya yang bunganya kecil gitu ya nah tapi biasanya sebagian rumput-rumputan itu adalah tetraploid atau alotetraploid karena apa karena itu biasanya banyak beberapa juga yang steril yang terbanyak secara vegetatif dianya. Nah, jadi yang ingin saya tekankan adalah pemanfaatannya ya, Mas Imam. Jadi autotetraploid itu penting untuk memperbesar ukuran, tapi bagian ukuran itu yang bagian bagian itu dimanfaatkan untuk keindahan, untuk dikonsumsi, ya, untuk berbagai keperluan, ya, bukan untuk menjadi dia misalnya mahkota lebih besar agar lebih mudah dalam persilangan karena nanti akan mengganggu ploidi hasil persilangannya. Ya, demikian Mas Imam. Ada lagi yang lain? Kemudian pada kolom kedua, ya, kolom kedua ini adalah persilangan antar spesies yang genomnya berbeda, genom A dan genom B. Ya, genom A dan genom B
Sehingga genom A-nya setnya sama, kromosomnya 7 set, 7 pasang maksud saya, bukan 7 set. 7 pasang, setnya 2. Genom B itu 7 pasang, setnya juga 2. Tapi homologinya rendah, sehingga dia homoiolog, ya. Homologi antara A dengan B itu rendah, sehingga diberi genom nomor huruf yang berbeda, B. Ya, huruf B. Persilangan di antara duanya itu adalah mewakili genom masing-masing. Genom A itu 1 set, genom B adalah 1 set. Ya, pada saat pembentukan gamet dia kan 1 set, 1 set, sehingga gabungan dari genom A dan genom B itu masing-masing 1 set. Sehingga jumlah kromosomnya menjadi 14 karena 1 set dari A itu jumlahnya 7, 1 set dari B jumlahnya 7, maka totalnya adalah 14. Tapi 14-nya tidak berpasangan. Jadi 14-1 namanya di sini. Tidak berpasangan karena masing-masing punya genom sendiri. A tidak berpasangan dengan B. Mungkin homolognya ada, homologinya ada, tapi relatif jauh, homoiolog, sehingga berpasangan menjadi tidak ada, katakanlah. Nah, tanaman ini pasti steril karena tidak ada pasangan pada saat meiosis. Pada saat pembelahan mitosis itu aman-aman saja, ya. Jadi kalau misalnya ingin dilestarikan, ya, maka tanaman ini perlu diperbanyak secara vegetatif. Kalau mau dilestarikan, ya, jadi kalau misalnya ada tanaman yang ploidinya sudah 2 kali lipat, tetapi dia berasal dari 2 genom, ya bisa diperangkap, bisa dimanfaatkan kalau bisa diperbanyak secara vegetatif. Ya, karena hanya 1 set kromosom, 14 set, 14 apa namanya? 14 jumlahnya 14, maka pada saat pembelahan meiosis itu tidak berpasangan pada saat meiosis pertama, pada saat metafase pertama. Ya. Karena ada tidak berpasangan, maka jumlah kromosom di gamet menjadi tidak imbang. Ya. Bisa jadi 7, 8, 7 dan 8 dan 6, ya. 8 dan 6 totalnya adalah 14, atau 9 dan 5, ya. 10 dan 4 dan seterusnya, ya. Antara gamet satu dengan gamet yang lain jumlah kromosom tidak sama sehingga sterilitasnya tinggi. Ya. Steril dia. Lalu melalui penggandaan kromosom, maka set kromosomnya menjadi 2 kali lipat. Ya. Yang tadinya 14-1 sekarang menjadi 14-2. Bagian mana yang berpasangan? Genom A berpasangan dengan A. B berpasangan dengan B. Ya. A berpasangan dengan A, B berpasangan dengan B. Sehingga hasil dari penggandaan kromosom ini, ya, genomnya masing-masing punya pasangan. Dan akibatnya fertilitasnya kembali normal. Karena A berpasangan dengan A, B berpasangan dengan B. Genom A berpasangan dengan genom A, punya sendiri, genom B berpasangan dengan B. Sehingga fertilitasnya tinggi, jumlah biji yang dihasilkan banyak. Ya. Jumlah biji yang dihasilkan itu banyak. Ini terjadi pada beberapa tanaman.
bisa saja ya orang melakukan persilangan untuk tujuan tertentu agar dihasilkan perform yang gabungan dari keduanya. Misalnya Karpetsenko 1928 menyilangkan antara kubis dan loba, ya, ya, kubis dan loba, maaf, loba dan apa namanya, nanti kita lihat contoh pada saat pemanfaatan atau pada saat bab ini kita lihat di ujungnya sini. Nah, ini tadi ada pertanyaan tadi tentang ukuran bunga. Ini ukuran bunga menjadi besar pada semangka. Ya, ukuran biji menjadi besar juga. Rapano brassica, ya, kubis dan loba. Ya, jadi Rapanus itu adalah loba, kubis dan pada brassica itu contoh ya. Balik ke sini. Jadi pada kubis dan loba persilangan itu menghasilkan turunan yang steril, tapi lalu secara alami 28 itu belum ada teknik penggandaan kromosom. Secara alami kalau ada biji, ternyata terjadi penggandaan kromosom secara alami dan jadilah Rapano brassica yang utuh, bijinya ada, fertilitasnya tinggi. Tapi perform yang tadinya dia menghilangkan Rapanus berharap itu mendapatkan umbi dari Rapanus dan atasnya brassica menghasilkan daun yang bisa dimanfaatkan, ya. Pada kenyataannya itu akarnya adalah akar kubis, daunnya daun lobak. Jadi tidak bermanfaat, ya. Dua-duanya tidak dapat, ya. Itu Karpetjenko 28. Tapi pada gandum, pada wheat itu ada kasus yang dia bermanfaat. Ukuran bijinya besar, tapi jumlah bijinya banyak karena persilangan antar dua genom. Nah, jadi bisa saja pada tanaman tertentu itu tidak berhasil, tanaman lain itu berhasil. Ya, jadi allotetraploid itu pada Brassica banyak sekali contoh-contohnya. Ya, jadi hampir semua Brassica satu kelompok Brassica dengan kelompok Brassica yang lain itu menghasilkan Brassica yang baru, ya, spesies yang baru. Nah, persilangan antar spesies A dan spesies B menghasilkan F1, kemudian terjadi allotetraploid, dan ternyata allotetraploid ini itu menjadi spesies yang berbeda. Karena ketika disilangkan dengan spesies asalnya, spesies A sebagai tetua betina, maupun spesies B sebagai tetua jantan, ya, turunannya adalah steril. Kita menganut spesies biologi, bahwa dua spesies itu dianggap berbeda jika menghasilkan turunan yang steril. Ya, dua spesies itu berbeda jika tidak bisa disilangkan atau bisa disilangkan tetapi menghasilkan turunan yang steril, berarti spesiesnya berbeda. Ya. Sehingga kalau misalnya allotetraploid disilangkan dengan betinanya AA, AABB disilangkan dengan AA, AABB disilangkan dengan BB, maka ini terlihat nih, triploid ABB. Ya. Ini pada kolom yang ketiga. ABB, A tidak punya pasangan, B punya pasangan. Karena setnya menjadi 2 BB. Ya. Ini
sterilitasnya menjadi tinggi. Ya, karena sterilitasnya tinggi ketika disilangkan dengan AA maupun BB. Jadi kalau dia silang dengan AA, langsung kolom ketiga berarti silangkan dengan AA, BB, disilangkan dengan AA, maka hasilnya adalah AAB. Kalau AABB disilangkan dengan BB, maka hasilnya adalah ABB. Ya. Jadi ini adalah AAB, ini adalah ABB. Ini kasus pada pisang tanpa biji. Pisang tanpa biji adalah modifikasi genom alo, ya, antara Musa acuminata dengan Musa balbisiana. Ya. Sementara semangka tanpa biji adalah modifikasi dari auto. Ada juga yang modifikasi alo ya pada pisang. Jadi pisang itu modifikasi auto. Pisang itu modifikasi alo dan modifikasi auto. Nah, karena disilangkan dengan tetua betina menjadi AAB dan disilangkan dengan tetua jantan menjadi ABB, dua-duanya steril, sterilitasnya tinggi, maka berarti alotetraploid ini AABB dikategorikan sebagai spesies yang berbeda. Ya. Jadi mutasi itu ternyata bisa juga menghasilkan spesies yang berbeda. Ya. Bisa terlihat dari proses evolusi ada mutasi-mutasi yang menghasilkan spesies yang berbeda sehingga terlihat seperti alur yang menjadi berbeda karena spesiesnya sudah berbeda. Nah, jadi saya selesaikan juga dulu untuk yang kolom pertama. Kalau alotetraploid ini digandakan, maka akan menjadi autoalooctaploid. Dia menjadi 8, ya. Ya, tadinya 4 menjadi 8, tetapi 8 itu berasal dari auto dan alo. Ini ada terjadi pada tebu misalnya. Nah, jadi genomnya menjadi AA karena penggandaan dari AA ini menjadi 4 AA-nya, BB-nya menjadi 4 BB-nya. Tidak ada masalah pada tebu, tidak ada masalah vegetatifnya. Tetapi ketika akan memasuki pembelahan meiosis, maka akan terjadi perpasangan yang ada 4-nya, yaitu bagian A besar A besar dan B besar B besar. Jadi bagian yang A besar A besar A besar ini 4, itu minimal 1 perpasangan. 4, kalau dia minimal 1, maka dia 12 ya berpasangan 2. Ya, ini 4 ini ya, 1 berpasangan 4, 12 yang berpasangan 2. Demikian juga yang BB. 1 yang berpasangan 4, 12 yang berpasangan 2. Sehingga kalau 7 yang berpasangan 4, maka ada 0 yang berpasangan 2. Dengan demikian, maka kalau A dan B digabung, berarti ada 2 yang berpasangan 4, ada 24 yang berpasangan 2. Jadi kalau sampai 14 yang berpasangan 4, 14-nya berpasangan 4 semua, maka tidak ada yang berpasangan 2. Dengan demikian, yang berpasangan 2 itu 0 sampai 24, yang berpasangan 4 itu 2 sampai 14. Ada pertanyaan sampai kolom 2?
Jadi itu adalah kolom kedua. Kita beranjak kepada kolom ketiga. Kolom ketiga itu tadi sudah saya singgung juga bahwa kalau alotetraploid ini disilangka dengan tetua betina atau tetua jantan menjadi kolom ketiga, maka menjadi ABB. Ya, ABB itu adalah A tidak ada pasangan, B itu ada pasangan. Sehingga ini sterilitasnya tinggi karena ada satu set genom yang tidak punya pasangan. Ya, ada satu set genom lain itu BB itu punya pasangan. Karena satu set tidak punya pasangan, maka jumlah kromosom di gamet menjadi tidak imbang, sehingga ya terjadi eh, apa aborsi ya yang menyebabkan sterilitas tinggi. Nah, ketika ABB ini digandakan kromosomnya, maka terjadilah autoallohexaploid. Ya, jadi dari sini Bapak Ibu sekalian bisa mulai dibayangkan kalau misalnya dia tetraploid itu terjadi penggandaan, kalau dia triploid itu melalui persilangan, ya. Allotetraploid itu persilangan dan penggandaan, dan autoallohexaploid itu bisa melalui persilangan, ya, dan penggandaan juga, ya. Autoallohexaploid, jadi penggandaan dari A dan BB menjadi AA, BB, BB. B-nya menjadi 4. Ya. Tanaman ini normal. Kalau sudah bagian vegetatifnya normal. Tetapi yang menjadi masalah sekali lagi adalah ketika masuk ke meiosis pada saat perpasangan kromosom. A berpasangan dengan A, tidak ada masalah. B berpasangan dengan B, ini yang menjadi masalah karena ada 4 pasangannya. Ya. Untuk yang autotetraploid ini, ya minimal ada 1 yang berpasangan 4 dan 12 yang berpasangan 2. Ya. Jadi kalau dia 1 yang berpasangan 4, berarti ada 12 yang berpasangan 2. Ya. Pada yang autotetraploid. Sementara yang normalnya itu adalah tetap 7 pasang. Sehingga kalau misalnya digabungkan, maka 1 yang berpasangan 4 ada 12 tambah 7, 19 yang berpasangan 2. Kalau ada 7 yang berpasangan 4, maka ada 7 yang berpasangan 2. Yang berpasangan 2 adalah berasal dari gen AA. Yang berpasangan 4 adalah berasal dari gen BB. Ya, ini apa namanya? Saya bisa dicek nanti apakah tanaman apa yang contohnya seperti ini bisa pada tebu ya ada autohexaploid. Nah, berikutnya adalah spesies B dengan spesies B1 dengan spesies B2. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi ini berarti genomnya berbeda tapi tidak terlalu jauh. Ya, genomnya berbeda tapi tidak terlalu jauh sehingga diberi huruf, ada embel-embel hurufnya B1 dengan B2. Ya. B1 B1 silangkan dengan B2 B2 menjadi B1 B2. Nah, biasanya sebagian besar dia berpasangan biasanya. Ya, karena dia homologinya tinggi. Pada persilangan pada Oryza sativa, contohnya adalah Oryza glumaipatula, itu bijinya relatif banyak, tapi tidak sebanyak yang normal. Ya. Jadi kalau persilangan antar spesies menghasilkan biji yang lumayan
banyak di F1-nya. Jadi tanaman F1 berbiji banyak, berarti kemungkinan dia genomnya dekat. Tetapi bijinya itu tidak optimal seperti normalnya. Nah, itu berarti spesies yang berbeda tetapi genomnya dekat. Kalau digandakan menjadi allotetraploid, ya sebagian. Ya, allotetraploid sebagian berarti B1, B1, B2, B2, B1, B1, B2, B2. Nah, itu. Itu menjadi masalah di sini kalau allotetraploid sebagian karena B1 berpasangan dengan B1, tapi juga ingin berpasangan dengan B2 karena homologinya ada juga. Jadi ini allotetraploid sebagian dengan autotetraploid ini akan mirip-mirip. Ya, beda genom tapi mirip-mirip perilakunya. Ya, mungkin juga ada bijinya tapi tidak banyak. Jadi ini adalah jalur atau kolom keempat. Dari allotetraploid kemudian spesiesnya hasilnya AB ya menjadi digandakan menjadi AABB allotetraploid. Kemudian disilangkan dengan spesies CC diploid. Maka menjadi triploid ABC. Ya. Set kromosomnya adalah 7 sehingga 7 kali 3 21. Set 21 kromosom. Ya. Pasti sangat steril karena tidak punya pasangan. Kemudian terjadi penggandaan maka terjadi allohexaploid AA, BB, CC. Karena A, B, C itu genomnya jauh yang kemungkinan homologinya rendah, maka A berpasangan dengan A, B berpasangan B, C berpasangan dengan C. 21 pasang. 21 pasang, maka dia normal. Ya. Dua puluh satu pasang, dia akan normal. Rusetnya juga normal. Contoh kasus allohexaploid di sini adalah gandum. Jadi gandum budidaya yang sekarang adalah allohexaploid persilangan antara genom A, genom E, genom B, dan genom R. Ya, genom R. Nah, dia berpasangan. Meskipun pada gandum itu ternyata ada gen pengontrol agar dia tetap berpasangan dengan genomnya masing-masing. A berpasangan A, B berpasangan B, C berpasangan dengan C. Ya, karena genom A sebagian ternyata homologinya ada di genom B dan sebagian genom C. Sesungguhnya dia bisa berpasangan juga kalau ketemu kedekatan. Ya. Sehingga ada gen di kromosom nomor 5B pada gandum itu yang mengontrol agar berpasangan utuh antara AA, B, C, C tidak lirik sana lirik situ. A berpasangan A, B pasangan B, C pasangan C. Sehingga dia pasangannya utuh. Begitu 21 pasang. Dan ditandai dengan fruitsetnya normal, bijinya banyak. Ketika kromosom nomor 5B dibuang melalui mutasi, melalui ini didelesikan, maka ternyata terjadi kekacauan perpasangan. Kekacauan perpasangan ini itu menyebabkan fruitsetnya rendah. Di ketika kromosom nomor 5B itu dibuang, maka A bisa berpasangan dengan B, A berpasangan C, A berpasangan dengan A. Semua terjadi hubungan perpasangan karena ada homologinya di situ. Dan akibatnya ada ketidakseimbangan jumlah kromosom pada gamet yang dihasilkan. Karena itu, maka menjadi rendah fertilitasnya atau steril. Nah, jadi kolom 1, 2, 3, 4, 5 kejadian dari poliploidi sudah kita diskusikan. Ada beberapa contohnya. Minggu depan kita akan perdalam lagi ya bagian-bagian ini dengan kasus-kasusnya sambil kita akan diskusikan tentang aneuploidi. Ya mudah-mudahan bisa kuliah luring sehingga lebih jelas. Ada pertanyaan sebelum saya selesaikan? Ini menjelang
subuh di sini. Subuhnya adalah jam 6:57. Ya. Sini jam 6:05. Jam 7 ini masih gelap. Ya. Jam 8 baru mulai ada cahaya sedikit-sedikit. Sehingga subuhnya jam 6:57. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya Thanks akan banyak, meeting, Prof. Prof. Ya.